Putin sedang panik berat dan ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Dia sedang kehilangan Crimea dan dia tidak punya cara untuk merespons. Krisis militer ini di luar pemahaman. Ukraina telah melancarkan kampanye penghancuran secara sistematis, menyebabkan kerusakan lebih dari $5 miliar pada pangkalan-pangkalan Rusia di dalam Crimea. Kegagalan militer ini sangat parah hingga tentara Rusia harus meminum air seni untuk bertahan hidup. Bahkan beberapa meninggal karena kelaparan dan kehausan. Ini bukan sekadar krisis di medan perang. Setelah Ukraina menghancurkan 3 pabrik di dalam Crimea, ratusan ribu penduduk kini hidup tanpa listrik, tanpa makanan, dan tanpa air. Mereka tidak menyalahkan Ukraina atas hal ini, melainkan Vladimir Putin. Situasi ini adalah buatan Rusia sendiri. Namun Kremlin masih tetap fokus pada kekejaman maksimal. Sementara tentara Rusia mati kehausan, televisi Kremlin secara tidak sengaja keceplosan dan mengonfirmasi kebenaran tergelap Putin. Tujuan perang ini bukanlah kemenangan militer, tetapi penargetan sistematis terhadap warga sipil Ukraina yang tak bersalah. Lihatlah sendiri. Kementerian Pertahanan kami melaporkan hasil serangan besar-besaran lainnya dengan senjata presisi tinggi terhadap warga sipil, terhadap infrastruktur energi Ukraina. Ini respons atas penembakan mereka ke infrastruktur sipil kami, termasuk di Belgorod. Kamu ingat, beberapa hari yang lalu Belgorod juga tanpa listrik. Apakah itu hanya salah bicara atau pikiran sudah terlalu lelah untuk terus menyebarkan kebohongan Kremlin? Inilah alasan tepat mengapa Ukraina kembali menyerang dan membalas dengan keras. Tadi malam, pasukan Ukraina melancarkan 4 serangan besar di Crimea yang diduduki Rusia. Serangan pertama di layar adalah serangan Ukraina ke depot minyak dan fasilitas industri dekat pangkalan udara Rusia. Tak lama setelah ini terjadi, angkatan bersenjata Ukraina benar-benar merilis video tersebut untuk pada dasarnya memberitahu dunia bahwa mereka bisa menjangkau Rusia di mana saja. Namun, seperti biasa, menurut gubernur Rusia di Crimea, kebakaran yang terjadi di depot minyak itu tidak ada hubungannya dengan drone Ukraina, melainkan akibat puing-puing drone. Menurutnya, Rusia selalu berhasil menjatuhkan setiap drone, tetapi puing-puingnya selalu menyebabkan kebakaran. Namun kini kita punya bukti video yang membantahnya. Ukraina pun tidak berhenti di situ. Orang Rusia tidak aman bahkan di air. Di sini, Anda bisa melihat sebuah drone kamikaze menghantam ancaman angkatan laut Rusia di Laut Hitam. Boom! Bahkan, situasinya sudah begitu buruk bagi militer Rusia, sehingga mereka menembak jatuh jet mereka sendiri di dalam wilayah Crimea. Lihat laporan ini. Drone Ukraina terbang untuk menyerang depot bahan bakar Rusia. Jet tempur Rusia Su-30 lepas landas untuk menembak jatuh drone-drone tersebut. Nah, pertahanan udara Rusia secara tidak sengaja menembak jatuh jet tersebut. Dan drone-drone Ukraina menyerang depot Rusia tanpa masalah. Secara keseluruhan, hari yang hebat untuk Ukraina, tapi tidak begitu untuk Vladimir Putin. Kamu tahu, ini salah satu depot bahan bakar terbesar milik Rusia. Dan kebakaran dari depot ini begitu besar sehingga bisa terlihat dari luar angkasa secara harfiah. Di sini kamu bisa melihat cuplikan kerusakan sebelum dan sesudah dari satelit. Dan selain itu, saat asap masih menutupi langit Crimea dari satelit National Aeronautics and Space Administration, kamu benar-benar bisa melihat asap yang naik dari tanah. Itu benar-benar gila. Ukraina sudah 2 kali menyerang depot bahan bakar ini. Pada serangan pertama, mereka hancurkan 14 tangki, lalu 11 tangki di serangan kedua. Depot lama ini digunakan untuk memasok pasukan Rusia di garis depan di selatan Ukraina. Namun, seperti yang kalian duga, ini sebenarnya tak banyak mengubah situasi di garis depan. Karena militer Rusia akan tetap mengambil persediaan dari warga sipil. Jadi orang-orang yang benar-benar menderita akibat serangan terhadap infrastruktur militer Rusia adalah warga sipil Rusia. Karena Kremlin selalu jadi yang pertama memenuhi kebutuhan tentara. Tapi Anda lihat, masalah baru yang sekarang dihadapi oleh Putin adalah warga negara Rusia yang menderita akibat semua pengaturan ini sekarang mulai bersuara. Bahkan di Crimea pun beberapa penduduk mulai bersuara tentang hal ini. Lihatlah ini.
Saya telah meninggalkan sang Crimea dan dulunya tinggal di Simferopol. Begitu banyak uang. Dan orang-orang memang seperti itu. Aku terkejut kota tempat aku dibesarkan sekarang dalam keadaan seperti ini. Klinik kereta api, atau lebih tepatnya rumah sakit sekaligus klinik, Di bangsal, airnya dingin, keran, dan semuanya juga dingin. Air panas benar-benar tidak ada. kami hidup setelah beberapa pengeboman. Aku tidak bisa mengerti, tapi bukan berarti begitu juga. Ini masih setelah Uni Soviet, tidak ada perubahan di sini. Ini menakutkan. Ini memalukan. Mengapa kita punya hubungan dan harus hidup seperti ini? Orang-orang bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana cara membantu. Sekarang ya bangsal-bangsal ini terlihat benar-benar menjijikan. Dan musim dingin akan segera tiba. Saya sampai di klinik kereta api di kota Simferopol dengan diagnosis bronkitis akut. Tepat di ember, dari atap, air. Dari samping, para pasien yang duduk di sini hanya membayar dan menahan kondisi seperti ini. Mengapa pemerintah punya begitu banyak uang? Semua orang nongkrong udah siapin mana? Dan bukan hanya penduduk saja, bahkan mantan jenderal Rusia pun membicarakan betapa buruknya situasi di Crimea. Di sini kita punya Igor Gerkin, dan dia sedang berbicara kepada audiensnya tentang pemadaman listrik yang terjadi di beberapa kota di Crimea. Pemadaman listrik masih terjadi saat saya merekam ini, Sabtu malam. Disinilah penting untuk memberikan sedikit konteks tentang siapa orang ini. Saya yakin banyak dari kalian mungkin sudah tahu ini, tapi dia adalah mantan perwira Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, dan dia sebenarnya memainkan peran besar dalam aneksasi Crimea dan Donbas oleh Putin. Tahun 2014, dia ikut bertempur dengan pasukan Rusia. Sejak saat itu, sejak Putin melancarkan invasinya pada tahun 2022, dia sangat kritis terhadap rezim Putin. Dia berpikir bahwa Putin adalah panglima tertinggi yang buruk bagi tentara Rusia, dan Putin sama sekali tidak peduli dengan nyawa para tentara Rusia. Cukup tepat, tapi seperti yang bisa kalian tebak, Putin tidak mau mendengar hal itu. Jadi orang ini sekarang di penjara. Itu tidak berarti dia berhenti mengkritik Putin. Bahkan dia justru semakin keras mengkritik. Ini yang dia ucapkan 2 hari lalu. Selama 2 tahun terakhir, kami telah kehilangan personel, merekrut dan memobilisasi relawan. Tapi sekarang kita lebih jauh dari kemenangan dibandingkan saat awal invasi. Ternyata uangnya mulai habis, pasokan daging juga menipis, dan musuh sudah belajar bagaimana cara bertarung. Dia mengakui dalam unggahan ini bahwa Ukraina telah menjadi lebih kuat, sementara Rusia justru semakin melemah. Musuh tak bisa dikalahkan hanya dengan merebut ratusan rumah lagi. Dia juga menunjukkan bahwa lingkaran kekuasaan Putin tidak mampu berkorban karena Putin percaya bahwa negaranya yang harus berkorban, bukan para elitnya. Gerkin memprediksi revolusi akan datang. Ia berharap revolusi itu dari atas, meski harapannya kecil. Mereka hanya tak punya orang tua seperti dulu. Karena itu dia yakin sumber daya Rusia akan habis, Putin akan mobilisasi, lalu Rusia runtuh. Dan Igor mungkin punya poin di sini. Lihatlah data ini. Kamu lihat sejak awal tahun ini, sejak Januari 2025, Rusia telah kehilangan setidaknya 10.000 tentara. Saat saya bilang kehilangan, maksudnya terbunuh, bukan luka-luka. Dan sebagai imbalan atas semua kerugian itu, Rusia hanya berhasil merebut 0,4% wilayah Ukraina. Itu kurang dari 0,5%. Sepertinya hampir setiap tahun, Putin kehilangan semakin banyak tentara dan mendapatkan semakin sedikit wilayah. Tapi ini mengingatkan saya pada sesuatu yang pernah dikatakan Putin di awal invasi. Dia mengatakan pengorbanan diperlukan untuk membangun kembali Uni Soviet. Dan dia bersedia mengorbankan setiap orang Rusia
kecuali dirinya sendiri, tentu saja. Tapi bagaimanapun juga, para tentara Rusia yang bertempur di garis depan tidak menyukai strategi ini, dan mereka mulai angkat bicara. Kami punya banyak video dari saluran Telegram Rusia di mana tentara bertanya, apa yang kita lakukan? Contohnya, lihat yang ini. Saya tidak mengatakan dari 100 orang seluruh kompi habis dalam satu pertempuran. No, ini adalah perbatasan Donetsk Zaporizhia, Novopil. Kami menyerbu Novopil beberapa bulan yang lalu. Berdisco mas penisana yabushiela. SBM bisa menarusan itu. Setelah ya sampori saya negosiasi pro. Dus kami semua digiring ke dalam serangan. Sekarang nggak ada tembakan mortir. Kalau dengar saya akan bicara terus terang, saya menandatangani kontrak. Mereka memobilisasi saya menandatangani kontrak itu. Saya tentara kontrak maju lebih dulu, narapidana datang memperkuat di belakang saya. Apakah itu normal? Saya tentara kontrak, tidak punya catatan kriminal, tidak ada apa-apa. Sialan, dan para narapidana memperkuat di belakang saya. Sekarang, disinilah kita kembali ke titik awal. Kami menerima pesan dari tentara Rusia di garis depan, selatan Ukraina, yang menceritakan bahwa mereka tidak mendapat pasokan dari Crimea. Berikut pesannya. Dari daerah belakang, pertempuran mendorong 300 kembali ke posisi membanjiri jalur mereka juga. Penyediaan logistik bermasalah, bantuan kemanusiaan kacau, makanan dan air tidak sampai. Dalam kasus terbaik, hanya beberapa kaleng sup bubur dan beberapa liter air untuk 2-3 orang selama beberapa hari. Tidak ada dukungan udara, sepertinya ada artileri, tapi entah kenapa itu malah menyerang kita. Orang-orang sekarat karena kelaparan dan kehausan. Setiap orang kedua meminum urinnya sendiri demi bertahan hidup. Suasananya benar-benar suram. Jadi seperti yang kalian lihat, Crimea sedang menderita dan itu berarti tentara Rusia di garis depan terutama di selatan Ukraina juga ikut menderita. Namun, saya belum yakin ini bisa disebut kabar baik. Karena beberapa bulan terakhir, setiap kali Rusia kesulitan di garis depan. Mereka melampiaskannya pada warga sipil Ukraina. Mereka menyerang gedung apartemen, mereka menyerang pusat perbelanjaan, mereka menyerang bayi-bayi. Saya rasa kita bisa mengharapkan lebih banyak serangan serupa terhadap Ukraina. Sekarang, saya benar-benar berharap perang ini segera berakhir. Tapi kalau saya jujur, berdasarkan bagaimana pertemuan antara Presiden Zelensky dan Presiden Trump kemarin, saya tidak melihat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Saya salah satu orang yang percaya bahwa Putin tidak akan pernah setuju pada perdamaian yang dinegosiasikan kecuali dia dipaksa untuk setuju. Jadi, kalau kita ingin perdamaian, kita harus menunjukkan kekuatan. Mari kita berharap saya salah, tapi kita akan mengetahuinya nanti. Jika kalian menikmati pembaruan ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Kami targetkan 2 juta subscriber sebelum akhir tahun, jadi subscribe kalian sangat membantu.